Ihsan digambarkan dua lafaz. Ini menarik ini. Sangat menarik. Tidak kalah dengan konsep rukun Islam yang hanya satu diwakili ya. Ini menarik. Jadi artinya apa? Artinya untuk menjadi ihsan, menjadi orang yang baik, sempurna, insan kamil, manusia sempurna adalah apa? Harus mendapat hidayah dari Allah. Dan harus menempuh jalan yang lurus. Nah ini. Ingat, jalan yang lurus secara praktis adalah agama Islam itu ya. Islam lah. Jangan panjang-panjang ya. Secara praktis jalan yang lurus adalah agama Islam. Cuma di sini ada misterinya. Seakan Allah itu bermain misteri ya, goibiyah, agar hamba mencari apa itu jalan yang lurus. Karena ada menafsiri bahwa Shirathul Mustaqim itu jembatan di alam akhirat, ada juga yang menafsiri begitu. Jadi konteks maknanya sangat luas. Tapi dalam hal ini kita batasi saja bahwa Shirathul Mustaqim di dunia adalah agama Islam. Bolehlah kalau jalan Shirathul Mustaqim di akhirat ada dia jembatan kecil di belah 7, bagian rambut di belah 7 itu nanti ya di akhirat. Kalau dalam konteks dunia, Shirathul Mustaqim adalah agama Islam. Saya ulangi bahwa ayat ke-6 ini mewakili konsep ihsan, yakni konsep hidayah dan konsep jalan lurus atau agama Islam. Artinya untuk jadi ihsan orang harus dapat hidayah dari Allah dan harus menempuh Islam atau menjalani Islam atau jalan yang lurus gitu ya. Maka ada rumus agar dapat hidayah orang jangan dolin. Kenapa? Innallaha la yahdi qaumud dolimin. Sesungguhnya Allah itu, innallaha sungguh Allah itu la yahdi tidak akan beri hidayah kaum dolimin, kaum yang dolim. Misalnya kalau kita dolim, nakal, jahat, sesat, tak dapat hidayah, maka jangan dolim, jangan nakal, jahat, jangan. Dolim diartikan apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misal apa? Hewan disembah, ya salah ya, ini salah, kurang tepat ya. Loh, dia ambil duit, nggak ambil duit, ya salah juga, ini salah, maka dolim. Loh dia korupsi kok berarti membangunnya salah, nggak boleh. Korupsinya nyolong gitu ya. Kalau membangun itu, jadi jangan dolim lah, harus tepat. Korupsi itu mencuri, membangun itu membangun ekonomi itu beda. Jangan dolim. Kalau dibolak-balik namanya dolim. Berarti apa? Menempatkan yang hak pada yang batil. Atau sebaliknya, menempatkan yang batil pada yang hak itu dolim ya. Janganlah. Hak pada yang hak, batil pada yang batil, itu namanya proporsional, adil, baik. Itu ya udah. Jadi saya ulangi, ayat yang ke-6 ini mewakili konsep ihsan, yakni apa? Konsep hidayah dan konsep jalan lurus atau Islam. Itu ya udah. Cukup. Sekarang kita menuju ke ayat apa? Oh ya, saya tambahi bahwa sampai di ayat 6 ini ada pesan. Mengapa? Seakan gini. Seakan kalau kita mandek pada konsep rukun Islam, kita nggak sempurna. Maaf, nggak sempurna. Maka kalau Islam itu hanya 2 pilar, rukun iman, rukun Islam itu nggak hebat. Mencret, nggak hebat tuh. Masih pada kebumian, melata-lata di bumi. Ya, melata-lata lah. Maaf, kalau Islam itu dibangun oleh 2 pilar, rukun iman dan rukun Islam saja itu hanya melata di bumi, merayap-rayap. Tapi begitu dia menjalani ihsan langsung melangit, jeder. Kayak dene Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu gambaran ihsan itu ya, seakan ya gitu. Jadi kalau Islam dibangun oleh 2 pilar saja, rukun iman dan rukun Islam itu namanya hanya kebumian, tidak kelangitan, tidak melesat ke atas. Nah itu. Tidak indahullah di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan maknanya gitu ya. Manusia bumi dapat dekat Allah. Indahullah di sisi Allah berarti melangit ya. Nah itu. Tadi ada ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Berarti apa? Dari bumi ke langit itu. Wow. Indahullah di sisi Allah. Jejer ya. Makhluk bumi karena takwa jejer. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi bumi karena takwa des. Ya, jejer. Apa syaratnya? Tadi syaratnya bisa pinjam teori ihsan tadi ya. Yaitu apa? Harus memandang bahwa Allah itu memang dekat. Itu yang indah kan dekat ya. Allah itu depan kita.
pengawas kita yang melekat. Kita jangan main-main. Pokoknya hidup sehari semalam kita diawasi Allah itulah. Jadi antara konsep ihsan dan takwa itu kan ekuivalen sama nilai, maka saling melengkapi ya. Hanya beda metode. Saya ulangi, kalau metode takwa keras tegas, metode ihsan halus lembut demokratis. Nah itu tadi udah ya, udah. Hanya beda metode cara. Tapi oleh para wali sanga lebih banyak menekankan konsep ihsan daripada takwa. Itu hebatnya wali sanga. Memang para wali sanga memang gambaran pendai yang hebat, arif bijaksana ya, hebat lah. Tidak kejam pada Hindu Buddha pada waktu itu ya, tapi hebat lah, merangkul, ngayomi, merakyat. Sampai wayang milik Hindu diceritakan lagi untuk dakwanya itu hebat tuh. Indah menggambarkan konsep ihsan yang diterapkan sebagai metode dakwanya. Konsep ihsan, teori pendekatan ihsan ini ya, ini. Udah, jadi saya ulangi ya bahwa di sini bahwa ihsan itu hakikatnya menyempurnakan makom iman dan makom Islam itu ya, menyempurnakan, makin meningkat. Nah, kemudian karena meningkat itulah, maka kemudian ada sekarang kita menuju ke ayat yang ke-7 ya, ayat 7 lah. Apakah masih ada kaitan dengan ihsan? Kita lihat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7. Siratal ladina an'amta alaihim khairil mahdubi alaihim waladdallin. Siratal ladina, yakni jalan orang-orang an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Khairil mahdubi, bukan jalan orang-orang yang dikutuk, engkau kutuk. Waladolin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini menarik ayat yang ke-7 ya, penutup ayat. Penutup surat Al-Fatihah, yaitu ayat gong. Penutup ya, gong, ini gong, penutup. Atau bas ya, penutup nih. Nah, jadi ini merupakan ayat penjelas lafaz Siratul Mustaqim. Apa itu Siratul Mustaqim? Siratul Mustaqim adalah jalan yang lurus, adalah Islam. Yakni jalan yang telah ditempuh oleh para tokoh-tokoh Islam yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapakah itu? Dalam surat yang lain diterangkan bahwa an'amta adalah para nabiyin, sidikin, syuhada, wasolihin. Yakni para nabi, para sidikin, para orang jujur ya, orang jujur atau orang benar, para syuhada pembela agama Islam, dan solihin orang-orang yang soleh, orang yang siang malam hidup hanya untuk berbuat kebaikan. Berarti berbuat baik kan ihsan ya, ihsan ini kaitan terkait. Jadi ihsan dalam konteks ini, konsep ihsan diwakili oleh lafaz hidayah, lafaz siratal mustaqim jalan lurus, juga lafaz an'amta. Ya, an'amta. Jadi ada 3 mewakili konsep ihsan. Berarti ihsan saja hebat, melebihi rukun iman nih, maaf ya. Rukun iman diwakili 2 konsep, rukun Islam diwakili 1 konsep, konsep ihsan diwakili 3 konsep. Hebat ini, hidayah, jalan lurus atau Islam, dan an'amta, tokoh-tokoh yang diberi nikmat. Ini 3 konsep mewakili konsep ihsan. Berarti tingginya ihsan itu di sini. Diwakili 3 konsep. Ingat, bicara an'amta, orang yang diberi nikmat. Bicara para nabi, sidikin, syuhada, nabiyin, sidikin, syuhada, sholihin adalah bicara tokoh sejarah. Maka ayat 7 ini hebat. Al-Fatihah menggambarkan konsep sejarah. Ingat ini hebatnya Al-Fatihah. Maka wajar disebut ul kitab. Jadi ayat 7 ini di samping mewacanakan konsep ihsan yang pokok dalam hal ini juga mewacanakan apa? Konsep sejarah. Mengapa sejarah? Ada gambaran tokoh baik dan tokoh jahat. Tokoh baik digambarkan oleh an'amta, tokoh jahat digambarkan oleh al-maghdub, tokoh jahat digambarkan oleh ad-dolin. Ini menarik. Maka untuk jadi orang ihsan harus meneladani tokoh baik itu ya.
dan menjauhi tokoh jahat ini. Terjadi konsep belajar meniru, mencontoh, imitasi positif, ya, meneladani. Nah ini menarik ini. Jadi ayat 7 surah Al-Fatihah menggambarkan konsep sejarah. Mungkin ada yang tanya, mengapa konsep sejarah? Karena sudah ada alamin pada ayat 2 ya. Itu ya. Jadi alam semesta dunia itu menggambarkan panggung sandiwara, panggung sejarah kehidupan. Maka ayat 7-nya apa? Menggambarkan pelaku sejarah ya. Sekaligus proses perjalanan zaman sejarah. Nah ini menarik. Al-Fatihah sangat luar biasa. Ayat 7 di samping mewacanakan konsep sejarah, juga mewacanakan tokoh-tokoh sejarah. Para nabi, sidikin, syuhada, solihin. Nah itu ya. Ada tokoh yang nakal, salah. Al-Mahdub. Al-Mahdub ada yang mengatakan yaitu orang para kafirin. Nah itu ya. Saya ulangi. Al-Mahdub itu menurut para mufasir adalah orang kafir. Yang tertutup hatinya, tak menerima Allah sebagai Tuhan, tak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Itu ya, Al-Mahdub. Maka dikutuk. Tidak akan masuk surga karena apa? Dikutuk ya. Kemudian adolin orang yang sesat, yakni para musyrikin, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Misalnya bukan Allah disembah, itu musyrikin, maka dolim sesat, juga tak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru liqaumil musyrikin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrikin. Orang yang syirik ya. Nah itu saya ulangi bahwa tokoh Al-Maghdub, tokoh Adolin adalah yang diancam api neraka yang abadi. Karena apa? Mereka tak iman pada Allah, mereka menyekutukan Allah. Itu ya. Nah itu. Jadi saya ulangi bahwa untuk jadi ihsan jangan lupa contohlah para nabi, sidikin, syuhada, wasolihin. Secara gampangnya contoh para nabi atau rasul, contoh para orang-orang yang benar seperti kayak 4 sahabat itu ya, sidik ya, Abu Bakar Siddiq ya, sidikin, orang yang jujur atau benar. Contoh para tabiin yang baik, para imam yang baik, Imam Syafi'i dan sebagainya ya, contoh. Kemudian para syuhada, yaitu apa? Orang-orang yang mati dalam bela Islam itu contoh ya kebaikannya ya, yaitu kebaikannya. Jangan matinya tapi kebaikannya dicontoh. Jangan apa-apa ingin bom diri itu salah, itu enggak tepat, enggak jos. Yang jos apa? Benar-benar perang musuhnya apa? Kafir yang nyatanya kafir ya, kafir yang jahat. Kalau kafir baik ya jangan. Yang boleh diperangi adalah kafir harbi, kafir perang ya, kafir yang mengajak perang itu. Tapi kalau kafir yang tidak diajak perang jangan dianuk ya. Udah. Jadi para nabi, para sidikin, syuhada, sholihin adalah merupakan contoh-contoh teladan yang diwacanakan oleh Allah lewat lafaz an'amta dalam surat Al-Fatihah. Hebat ya. Jadi Al-Fatihah memang multidimensi nih. Mengandung 3 pilar agama Islam, mengandung konsep sejarah. Waduh, luas. Dibahas tak cukup 1 hari 1 malam ya ada itu. Udah ya. Saya ulangi bahwa konsep ihsan diwakili oleh apa? Konsep hidayah, konsep jalan lurus atau Islam, dan konsep an'amta, yaitu teladan. Tokoh yang baik, yakni para nabi, para sidikin, syuhada, wasolihin. Solihin itu bisa apa? Ya para kiai, para ustaz yang soleh-soleh ya biar contoh ya dari itu. Nah, sampai di sini kita akhirnya apa? Saya menyimpulkan bahwa surat Al-Fatihah itu mengandung 3 pilar agama Islam, yakni rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Singkatnya, sesuai dengan menurut wali, rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya rukun iman, Islam artinya rukun Islam, dan ihsan artinya konsep ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, maka dari konteks ini saya menyimpulkan apa? Surat Al-Fatihah mengandung piramida agama Islam. Nah ini saya lihat ya ini. Surat Al-Fatihah mengandung piramida agama Islam. Nah ini. Ya. Piramida agama Islam.
Nah ini lihat ya, ini lihat ada piramida agama Islam. Nah, ya itu lihat ini. Gambar piramida agama Islam menurut anak ya. Zen Tegal. Nah ini ya, nah ini. Iman di bawah lihat ya. Islam di tengah, ihsan di atas. Dalam konteks surah Al-Fatihah, iman diwakili apa? Lafaz ilah atau Allah dan lafaz yaumidin, hari akhirat. Islam, nah ini di tengah ya, kedua, tahap kedua, dalam konteks ini diwakili oleh lafaz nabudu atau sholat, sembah. Yang ketiga, lafaz apa? Konsep ihsan diwakili oleh apa? Lafaz hidayah, siratal mustaqim atau Islam, dan para nabiin suhadirin an'amta, konsep an'amta. Ya. Nah maka dari piramida ini terbukti bahwa ternyata makom ihsan itu makom sempurna. Sama dengan takwa. Di atas ya, nah ini di atas. Jadi pertama makom mukmin, orang yang beriman. Kedua makom muslim, orang yang berislam, menjalani rukun Islam. Yang ketiga makom muhsin, orang yang baik. Setelah apa? Setelah beriman, setelah berislam, dia baik. Baik secara inklusif, menyeluruh, maka menjadi muhsin. Baik karena dapat hidayah, baik karena menempuh jalan yang lurus, baik karena apa? Mencontoh Nabi, siddiqin, syuhada, wasolihin. Nah itu ya. Gak gampang ihsan itu. Gak gampang. Satu kata diucapkan tapi langit dan bumi prakteknya. Itu ya, itu udah. Ya, inilah gambar piramida agama Islam menurut saya Zen Tegal, ya. Nah, maka dalam teori masjid biasanya oleh para wali iman digambarkan sebagai pondasi, Islam sebagai apa? Dinding dan atap. Nah, ihsan digambari apa? Kubah masjid itu ya. Itu menurut para wali. Ya, inilah gambar piramida agama Islam. Ya, udah. Nah sekarang langsung saja, ini sudah ya, sudah. Nah lebih dulu saya akan mencoba menekankan lagi bahwa secara singkat ihsan menurut saya adalah apa? Ihsan kalau dimaknai sebagai baik, maka ihsan secara inklusif apa? Ihsan adalah berbuat baik pada Allah, berbuat baik pada Nabi, berbuat baik pada manusia, berbuat baik pada binatang, berbuat baik pada tumbuhan, dan berbuat baik pada alam sekitarnya. Itulah ihsan. Maka nggak gampang. Ya, inilah gambaran ihsan yang inklusif, atau dalam bahasanya udhuli fisilmi kafah. Masuklah engkau dalam Islam yang menyeluruh. Lah ini Islam yang menyeluruh, kafah ada tadi. Masuk ke dalam rukun iman, masuk ke dalam rukun Islam, dan masuk ke dalam konsep ihsan. Itulah Islam kafah. Cuman kan fakta buktikan ya, banyak orang mengaku iman, mengaku Islam, tapi apa? Pemikirannya tidak jernih, hatinya kotor, ucapannya kotor, tindakannya kotor. Kan banyak ya, ngakunya iman, ngakunya Islam, tapi apa? Pemikirannya kotor, hatinya kotor, ucapannya kotor, perbuatannya kotor. Nah ini kan membleh, namanya mencret. Makanya untuk Islam kafah tadi harus dapat diuji oleh konsep iman, dapat diuji oleh konsep Islam, dapat diuji oleh konsep ihsan itu mestinya, gitu ya. Nah, sekarang ya, jadi saya ulangi bahwa inilah gambaran konsep ihsan memang sangat inklusif, menyeluruh. Kemudian lagi mungkin barangkali ini masih ada waktu ya, yaitu maka akhirnya terbuktilah bahwa dalam surat Al-Fatihah mengandung 3 pilar agama Islam, yakni mengandung rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Sekalipun secara perwakilan. Mengapa? Karena kalau secara menyeluruh nanti surat Al-Fatihah panjang. Al-Fatihah kan singkat ya.
Sab'al ayat 7 ayat tapi maknanya melaut, membumi, melangit itu ya maknanya itu. Sab'al ayat 7 ayat tapi maknanya dalam itu Al-Fatihah. Maka kalau dirinci kan nanti tidak hebat maning. Mungkin ribuan ayat ya. Jadi maka di sini sekalipun 7 ayat mengambil teori apa? Representasi perwakilan. Rukun iman diwakili oleh 2 konsep. Yakni konsep iman Allah dan iman hari akhirat. Rukun Islam diwakili oleh 1 konsep apa? Abud, sembah, sholat. Kemudian konsep Islam diwakili oleh 3 konsep, yakni hidayah, jalan lurus, dan an'amta atau konsep teladan, tokoh teladan. Nah itu ya, itu udah. Jadi inilah. Kemudian barangkali ada yang mungkin ada yang berdalam lagi, ada. Misalnya kalau kita mengingatkan, maaf, konsep sholat. Sholat kan ada yang mengatakan ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah anil munkar. Anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam konteks ini, sholat merupakan senjata tameng. Tameng penolak perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam konteks ini Allah itu hebat, memberi tameng. Mengapa beri tameng? Dunia yang perlu tantangan, perbuatan keji mungkar, maka hamba diberi tameng. Apa? Dengan perbuatan sholat. Jadi sholat itu multidimensi, banyak guna. Bukan hanya berfungsi alat sembah pada Allah, tapi juga berfungsi sampai alat pelindung diri. Nah itu makna sholat ya. Inna sholata tanha anifal fasa ilal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam konteks ini, sholat merupakan solusi. Solusi apa? Solusi alam dunia yang beri tantangan, ujian berat, ujian godaan, perbuatan keji dan mungkar. Sholat jawabannya. Dengan sholat mampu mencegah tantangan, ujian apa? Perbuatan keji dan mungkar. Nah ini ya, ini menarik. Berarti kalau disebarkan sangat menarik juga ya. Ini konsep sholat. Kemudian lagi, sholat di sini kan ada mengatakan as-sholatu imaduddin. Dan lainnya ya, sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan berarti apa? Mendirikan agama dalam dirinya. Barang siapa merobohkan berarti apa? Merobohkan agama dalam dirinya. Berarti di sini sholat itu menggambarkan apa? Hidup matinya Islam. Maka di sini Al-Fatihah mengandung dimensi cara perjuangan hebat mendirikan agama Islam itu ya. Menegakkan Islam. Islam mau tegak dan jatuh karena sholat. Nah ini menarik. Jadi sholat itu berdimensi apa? Bisa ikut membantu menegakkan agama Islam di dunia. Jadi orang yang sholat pada baik itu ya. Orang sholat itu sama halnya berjuang menegakkan Islam. Nah ini itu dimensi sholat ya. Di samping sebagai tameng dosa, tameng keji mungkar, sholat dimensi membangun menegakkan Islam agar tidak roboh. As-sholatu imaduddin. Sesungguhnya sholat itu tiang agama. Paman aqomaha faqad adadim. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Paman tarokaha. Paman tarokaha dia. Jadi barang siapa meninggalkan sholat berarti apa? Merobohkan agama itu ya. Nah ini. Jadi sholat itu multidimensi. Maka pantas saja Allah itu mewakili rukun Islam hanya dengan satu konsep, yaitu apa? Sholat. Hebat, ini sholat hebat. Berfungsi penegakan agama, berfungsi menjaga perbuatan keji mungkar, berfungsi sembah. Ya ini banyak. Multidimensi itu sholat. Bisa fungsi sembah pada Allah, fungsi tameng diri dari dosa dan keji mungkar, dan fungsi menegakkan apa? Jihad, menegakkan Islam. Nah ini sholat. Bahkan sholat itu juga mengandung pula apa? Sholat merupakan doa, ya. Atau sholat itu juga cara minta pertolongan, ya. Kan ada ya. Pasta ini bisa beribadah sholat. Mohon pertolonganlah engkau pada Allah dengan sabar dan sholat itu ya. Nah itu sholat merupakan metode juga. Metode apa? Metode minta tolong pada Allah. Wasta'inu bisobri was sholat
Maka mohon pertolonganlah kamu. Bisobri dengan sabar wa sholat. Dan dengan sholat. Ini hebat itu. Sholat satu kata tapi banyak fungsinya. Yo. Ini udah 4 ya. Udah 4 ya. Berarti fungsi sembah, fungsi tameng, fungsi jihad, penegakan Islam, dan fungsi doa, minta tolong saja. Pasta ini bisa riba sholat. Nah ini. Hebat itu sholat itu. Kemudian apalagi yang menarik? Yang menarik di sini adalah, maaf, kita bahas lagi ya. Yang menarik yaitu sholat sudah ya. Sholat sudah lah. Yang menarik apalagi? Yang menarik ini maaf, ini dalam teori apa? Toleransi ini menarik. Apa yang menarik? Jadi kalau ada ajaran khilafah, wahabi, liberal itu kadang kejam pada non-muslim itu saya kurang cocok. Itu jahat bin jahat. Mengapa? Allah itu maha toleransi. Apa toleransinya? Ingat, dalam konteks ini Allah itu tidak mau tunjuk hidung. Ya gini misal, Siratul ladina muslimin wal kafirin wal musyrikin. Enggak. Siratul ladina muslimin khairil musyrikin wa khairil kafirin wa khairil musyrikin. Allah nggak mau tunjuk hidung. Yakni bukan jalannya orang kafir, bukan jalannya orang musyrik, bukan. Tapi hanya dengan bahasa yang samar, sesemon, lembut. Rahasia apa? Al-maktub. Orang yang dikutuk. Apalagi adolin, orang yang disesat ini. Bangsa kita kan sering ya mengkutuk ya, kamu kafir, kamu non muslim, kamu ini, seret mencret itu ya. Itu kan para wahabi, para khilafah, para Islam keras. Itu Islam beol bagi saya tuh. Tidak toleransi. Mengapa? Allah itu dalam surat yang mulia, Umul Kitab, Al-Fatihah, apa? Allah menempuh jalur toleransi, maha toleransi. Tidak mau tunjuk hidung. Hoiril Yahudi, hoiril Nasrani, hoiril kafir, bukan. Hoiril Majusi, hoiril Hindu, hoiril itu bukan. Itu, ini gambaran Allah itu maha toleransi. Tapi hanya dengan apa? Hoiril mahdubi alaihim waladdallin. Hoiril mahdubi. Bukan jalannya orang yang engkau kutuk. Waladdallin. Bukan pula jalannya orang yang sesat. Di sini kita seakan apa? Menaruh kasihan pada mereka yang dikutuk. Di sini kita menaruh kasihan pada mereka yang sesat. Mengapa sesat? Yang gabung aja dengan orang yang diberi nikmat kan enak. Dapat surga. Itu ya. Tapi para wahabi, para khilafah, para liberal terkadang apa? Sok Islamis apa sampai kan ada ya, ada tenda diberikan oleh orang Kristen dan dicopot ya kan, ada ya itu di daerah Cianjur tuh. Saat bencana orang Kristen bantu tenda dicopot depan mata yang melihat. Ini kan pada goblok itu khilafah, liberalis ya, anti manusiawi itu ya udah ya. Jadi Allah itu maha arif bijaksana, maha toleransi. Maka dalam surat Al-Fatihah tidak langsung tunjuk hidung pada orang kafir atau orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi dan sebagainya. Kalau tunjuk hidung langsung, surat Al-Fatihah tak suci lagi. Surat Al-Fatihah tak layak jadi bacaan sholat. Surat Al-Fatihah tak jadi umul kitab. Surat Al-Fatihah bangkrut, ecekerem, endelehem. Makanya ini ingat. Surat Al-Fatihah adalah surat yang agung. Sab'al ayatul kabir. 7 ayat yang agung, yang besar. Karena apa? Di dalamnya mengandung apa? Allah maha toleransi. Para nabi yang mulia tinggi aja nggak main tunjuk hidung. Siratul Muhammad wasidikin wa Umar atau bukan. Tapi apa? Siratul ladina an'amta.
yakni jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini kan rahasia, misteri, karena menghargai itu, menghargai para sebelahnya, kaum sampingannya itu. Jadi nggak tunjuk hidup Muhammad, Ibrahim, bukan. Tapi an'amta. Nah ini menariknya. Saya ulangi. Jika ayat 7 secara fakta mewacanakan konsep sejarah, maka di sini ada apa? Keluhuran sejarah itu harus dibangun atas dasar pondasi toleransi, saling harga menghargai antar sama umat beragama dalam konsep syara. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagi orang Islam menuju apa? Makom ihsan, makom yang terpuji, makom yang mulia, baik yang luhur itu. Bukan baik gombal, bukan baik menurut hati sendiri, menurut akal sendiri yang kotor, menurut hati yang kotor, tapi baik menurut apa? Menurut Allah, malaikat, nabi dan sebagainya. Itu namanya baik ihsan sempurna. Nah ini maka jangan main-main ya. Jadi dalam ayat 7 terwacana bahwa Allah itu maha toleransi. Tidak tunjuk hidung untuk takabur, tak tunjuk hidung untuk merendahkan. Misal apa? Tunjuk hidung takabur apa? Nunjuk hidung Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, sahabat apa? Sahabat Abu Bakar, bukan. Hanya apa? An'amta. Jadi apa? Tak tunjuk hidung takabur ya. Kemudian tak tunjuk hidung untuk menjatuhkan Hoiril kafirin, bukan. Hoiril kafirin wal makdub, yang dibenduk, bukan. Dan bukan apa? Walal musyrikin, bukan. Dan bukan orang-orang musyrik, bukan. Tapi waladolin. Jadi tidak tunjuk hidung pada yang diberi nikmat, tak tunjuk hidung pada orang yang dikutuk, tak tunjuk hidung pada orang yang sesat. Ini hebatnya toleransi Allah itu, maha toleransi. Maka layak surat Al-Fatihah itu ditergolong surat yang agung. Induknya kitab. Kalau tak ada menggambarkan toleransi, surat Al-Fatihah itu mencret, gagal menjadi induk kitab Al-Quran. Tapi nyatanya teruji. Baik dimensi sejarah, dimensi toleransi, dimensi kemanusiaan, surat Al-Fatihah teruji. Ya, nah itu ini hal yang menarik dari surat Al-Fatihah. Berkenaan dengan apa? Konsep toleransi. Udah ya. Nah kemudian masih lagi kita masih mencoba mencari-cari hal yang sangat penting dari surat Al-Fatihah. Tadi sudah ya. Sholat sudah. Kemudian oh ya, ini ada lagi bahwa tadi biar diulangi bahwa ayat yang keempat adalah berkaitan dengan apa? Yaumidin, hari balasan, hari akhirat. Maka adanya lafaz yaumidin merupakan apa? Alam ghaibiyah setelah alam syahadah, yaitu alam dunia. Maaf ya, alam dunia kan alamin, yaitu ayat 2. Alamin, alam syahadah, alam yang nyata dan tampak. Yaumidin, alam akhirat, alam yang tak tampak. Maka alam yang tak tampak ini harus dihadapi dengan apa? Hanya dengan iman. Maka wajar ya. Jadi ayat lafaz yaumidin menggambarkan konsep iman. Alam dunia kan syahadah ya. Tapi biarpun alam syahadah, alam dunia itu tempat orang beriman. Beriman itu harus dengan apa? Pendekatan imani, yakini keyakinan, harus meyakini. Jangan dengan teori ilmiah fisika, tapi dengan apa? Teori imani agama. Percaya adanya alam akhirat. Nah itu. Percaya takdir baik, takdir buruk. Percaya adanya kitab Allah. Nah, kalau mau dijabarkan lebih luas, lafaz Robbil Alamin, Rob itu pengatur alam semesta. Ya, jadi Allah dalam mengatur alam semesta itu menggunakan berbagai metode.
ada dengan hukum sunatullah, hukum alam, sebab akibat untuk menjaga alam dunia, juga menggunakan hukum Al-Quran untuk mengatur perbuatan manusia. Paham ya? Ini dalam konteks mengatur manusia. Maka di sini wajar ada sifat Robbil alamin. Tuhan yang mengatur alam semesta termasuk manusia, ya. Maka bicara Rob, hakikatnya kalau mau dikembangkan ada bicara tentang konsep aturan. Yakni aturan Allah mengatur alam semesta dengan sunatullah, hukum alam, dan Allah mengatur manusia tentang perbuatan baik dan buruk dengan hukum Al-Quran. Ini yang menarik ini. Ini kalau kita menjabarkan konsep Rob ya. Berarti Robbil alam itu menggambarkan yaitu Tuhan yang maha mengatur alam semesta dan maha mengatur manusia dengan dua sumber kitab atau sumber hukum, yaitu hukum sunatullah untuk mengatur alam, ketentuan Allah, dan hukum kitab Al-Quran untuk mengatur perbuatan manusia. Ini menarik. Lafaz Rob itu menarik kalau dibahas ya, menarik Rob. Kemudian lagi ada yang menarik Maliki, penguasa. Nah, penguasa itu dengan hukum apa? Ini nggak ada penjelasannya. Berarti karena alam ahad itu alam sahada, maka tak ada penjelasan dalam menguasai alam ahad dengan hukum apa. Nggak ada. Karena itu wilayah wahabiyah, wilayah imani, hanya diyakini. Tapi kalau di saat alam dunia, alam sahada, Allah menggambarkan dengan apa? Sifat Rabb, maha mengatur. Ini menarik. Karena apa? Aturan Allah itu jelas, dapat dilihat. Quran, hukum alam, sunatullah, sebab akibat. Ya, hebat ini, Allah itu hebat. Dalam bicara alam dunia, mengadakan pakai sifat Robbil alamin. Tuhan maha mengatur alam semesta dan maha mengatur manusia. Ini jelas ya, dapat dilihat secara akal. Karena alam dunia itu alam sahada. Tapi pada lafaz Malik Yaumiddin. Yaumiddin kan dari akhirat, alam ghaibiyah. Nalar manusia tak sampai, maka Tuhan memilih diksi Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Dengan apa? Itu hak Allah yang Maha tahu. Karena itu bukan tataran kita untuk membahasnya. Itu wilayah nanti, alam akhirat. Masa tomorrow time, masa yang akan datang jauh ya itu. Kalau dunia kan no, sekarang ya no, aktual itu. Jadi ini menarik. Tapi ingat, apa bedanya Rob dengan Maliki kalau begitu? Nah, bedanya kalau Maliki dengan kata diksi penguasa. Tegas, bisa kejam, bisa baik. Lah ini Maliki, maka hati-hati itu, ada main-main. Tuhan itu Maliki penguasa mutlak di akhirat. Bisa gebuk, bisa beri bunga, bisa beri surga, telaga, madu. Bisa menghajar, membakar. Ini jangan main-main. Maliki punya arti penguasa. Yaitu diksi sifat Allah yang sangat tegas, keras, adil. Sesuai dengan kesalahannya. Nah ini. Maka ingat, bicara neraka, surga, di sana ada Malikillah. Malikul hak. Penguasa yang hak yaitu Allah. Nah ini. Ini menarik. Saat bicara akhirat, ada nerakanya yang kejam, sadis, panas. Maka Allah pakai diksi Maliki yang menguasai. Maka harus jadi ruang kita selagi dunia harus merenung. Oh iya, di akhirat kita akan berhadapan dengan Maliki, penguasa, yaitu Allah yang akan mengadili. Nah ini harus hati-hati. Yaumiddin, hari pembalasan, akan dibalasi. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Maka ingat, beda antara sifat Rob dan Malik itu beda. Kalau Maliki tanpa kompromi, des hajar. Yang baik surga, yang neraka bakar. Itu menggambarkan Allah seperti sadis. Tapi itu salah siapa? Kan salah kita ya, yang salah kita. Makanya akan ketemu Allah yang sadis nanti. Dibakar di neraka. Nah ini Maliki. Kalau Rob itu, maaf, ini karena masih dalam alam dunia, belum final hukum, maka dunia, Allah itu pakai pendekatan apa? Teori arif bijaksana. Siapa yang salah, ya terserah. Yang baik ya monggo. Tuhan tak memaksa. Itu hanya perintah saya. Itu kata Allah ya mungkin ya. Maka diksi Robbil alam itu
punya sifat roh apa arif bijaksana. Karena apa? Hukum dunia itu belum final. Yang final hukum akhirat. Maka Allah itu masih longgar, lega. Akhirnya masih tenggang zatu kudrat irodahnya ya. Jadi kuliah dan irodatnya, kemerdekaan dan kehendak Allah itu masih tenggang zatnya ya. Tidak main hantem siapa. Misal kalau orang yang salah langsung apa? Kepalanya pecah ya enggak. Di dunia orang korupsi yang besar pun masih utuh. Tak disiksa langsung, enggak kontan. Orang korupsi masih gagal ya utuh. Enggak ada orang korupsi langsung hilang telinganya, enggak ada. Orang korupsi masih enak ya. Bisa minum, bisa makan sate, minum susu, minum kopi ya. Karena apa? Di dunia ini Allah dengan pendekatan apa? Robbil Alamin. Maha pengatur alam semesta dengan arif bijaksana. Bukan hukum kekerasan, bukan hukum kontan, tapi nanti di akhirat baru hukum kontan. Inilah. Tapi sayang dengan sifat Allah yang Robbil Alamin, arif bijaksana